Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam mata pelajaran fisika. Materi kita hari ini adalah mengenai notasi ilmiah, akurasi dan presisi dalam pengukuran. Tahukah kamu jarak bumi ke matahari? Jadi kalau bumi dan matahari itu diukur jaraknya, kira-kira berapa jaraknya? Berapa masa sebuah planet, misalnya bumi? Dan berapa masa sebuah atom? Tahu kan atom? Atom adalah unit terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom ini ukurannya sangat-sangat kecil, tapi dia juga bisa dihitung berapa masanya. Ini ada gambar planet dalam tata surya kita. Ada 8 planet dalam tata surya kita, dimulai dari Merkurius yang paling dekat dengan matahari, Venus, baru bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi kita ini adalah planet ketiga yang paling dekat dengan matahari di urutan tata surya. Jarak bumi dengan matahari jika dihitung adalah 149.600.000 km. Dan ini bisa kita tulis dengan menggunakan bilangan berpangkat, 10 pangkat sekian. Nah, yang 149.600.000 km bisa kita tulis dalam bilangan berpangkat 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Nah, masa bumi kita kalau dihitung adalah sebesar ini, 5,972,00000 kg. Jadi banyak sekali nolnya. Nah, ada yang bisa membaca ini? Berapa kira-kira bilangan ini? Ya, bilangan ini juga bisa kita tulis 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi kita menggunakan 10 pangkat sekian. Di sini 10 pangkat 24. Nah, ini nanti yang dinamakan notasi ilmiah yang ada 10 pangkat sekian-sekian ini. Kemudian massa atom. Nah, saya kasih contoh hidrogen. Massa atom hidrogen itu adalah 0,0000000000166 kg. Jadi banyak juga nolnya ini. Nah, bilangan ini bisa kita tulis seperti ini, 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, inilah yang dinamakan notasi ilmiah. Dalam mata pelajaran matematika ataupun fisika maupun dalam mata pelajaran sains lainnya, ada dua cara penulisan bilangan. Ada menggunakan notasi desimal dan ada menggunakan notasi ilmiah. Salah satu ciri notasi ilmiah adalah adanya bilangan 10 pangkat N. Nah, ini tadi adalah jarak bumi ke matahari, bisa kita tulis dalam notasi ilmiah. Ini adalah masa planet yang kita diami, yaitu bumi, bisa kita tulis juga dalam notasi ilmiah. Dan ini adalah masa atom, bisa juga kita tulis dalam notasi ilmiah. Dari sini bisa kita lihat bahwa dalam penulisan notasi desimal ada kendala, yaitu memerlukan tempat yang cukup luas untuk menuliskan bilangannya. Jadi bisa kamu bandingkan di sini mana yang lebih simple atau lebih sederhana dalam penulisan bilangan yang angkanya sangat besar. Jadi lebih simple menggunakan notasi ilmiah. Untuk mempermudah penulisan notasi desimal tersebut, maka digunakanlah notasi ilmiah atau biasa disebut juga bentuk baku. Tujuannya supaya penulisan bilangan yang besar bisa lebih dipersingkat. Jadi dari penjelasan ini kira-kira apa pengertian dari notasi ilmiah tersebut? Notasi ilmiah adalah cara penulisan sebuah angka baik hasil pengukuran atau perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam notasi desimal standar. Bentuk penulisan notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N. Jadi notasi ilmiah itu adalah ada 10 pangkat N. 10 pangkat sekian. Penulisan notasi ilmiah nanti kita usahakan nilai A-nya ini berada antara 1 sampai
10. Di mana nilai A ini juga adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif, bisa juga 0, dan bisa juga bilangan bulat positif. Untuk memahami lagi notasi ilmiah ini, perhatikan contoh berikut. 10 pangkat 4. Nah, dalam matematika, 10 pangkat 4 ini bisa kita tulis 10 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi, bilangan 10 ini kita kalikan sebanyak 4 kali. Maka diperoleh 10.000. 10 pangkat 3, ini bilangan 10-nya ini kita kalikan 3 kali, maka didapat 1000. 10 pangkat 2, bilangan 10-nya ini kita kalikan 2 kali, 10 kali 10, 100. 10 pangkat 1 adalah 10. Ada yang menarik di bilangan 10 pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Bahwa untuk 10 pangkat positif N, artinya pangkatnya ini itu positif, maka nilai pangkat sama dengan jumlah 0. Misalnya di sini adalah 10 pangkat 4, maka jumlah 0-nya adalah 1, 2, 3, 4. Tuliskan dulu 1, baru tambahkan 4 0 di belakang. Kalau 10 pangkat 3, tuliskan 1, baru tambahkan 3 0. Kalau 10 pangkat 2, tuliskan 1, tambahkan 2 0. Kalau 10 pangkat 1, tuliskan 1, baru tambahkan 1 0. Jadi ingat itu, untuk 10 pangkat positif N, nilai pangkat sama dengan jumlah 0-nya. Kita lanjut, 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat negatif 1 adalah 1/10 pangkat 1. Jadi dalam matematika itu, pangkat negatif bisa kita tulis menjadi positif, tapi dalam bentuk pecahan. Nah, 1/10 itu sama dengan 0,1. Ada 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. Di mana 10 pangkat 2 ini adalah 100. 1/100 adalah 0,01. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1/10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini adalah 1000. 1/1000 sama dengan 0,001. Demikian juga untuk 10 pangkat negatif 4. 1/10 pangkat 4 sama dengan 1/10.000 sama dengan 0,001. Jadi ada cara cepat untuk mengubah bilangan 10 pangkat negatif ke bilangan desimal. Untuk 10 pangkat negatif N, nilai pangkatnya adalah jumlah angka di belakang koma. Misalnya ini 10 pangkat negatif 1, berarti jumlah angka di belakang koma adalah 1, berarti 0,1. 1 angka di belakang koma. 10 pangkat negatif 2, berarti jumlah angka di belakang koma adalah 2, di 0,01. 10 pangkat negatif 3, jumlah angka di belakang koma adalah 3 angka. 10 pangkat negatif 4, jumlah angka di belakang koma adalah ada 4. Jadi ingat itu ya, untuk 10 pangkat positif N, nilai pangkat sama dengan jumlah 0. Untuk 10 pangkat negatif N, nilai pangkat sama dengan jumlah angka di belakang koma. Gimana anak-anak, apa sudah paham bilangan 10 pangkat N ini? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 4 soal. 4.700, 453, 9.567,838, dan min 77.000. Soal ini penulisannya masih dalam notasi desimal. Kita bawa ke notasi ilmiah. Bagaimana caranya? Ingat, dalam penulisan notasi ilmiah, bentuknya adalah A kali 10 pangkat N. Itu ya. Jadi harus muncul 10 pangkat N. Bisa nanti N-nya itu positif, bisa negatif. Di mana nilai A lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Dan ada juga tips yang harus kamu ingat. Kalau komanya bergeser ke kiri, maka pangkat bernilai positif. Kalau komanya bergeser ke kanan, maka pangkat bernilai negatif. Jumlah pergeseran koma sama dengan nilai pangkat. Ya, jumlah pergeseran koma sama dengan nilai pangkat. Biar lebih paham, kita kerjakan contoh soal nomor 1. 4.700 dalam matematika bisa kita tulis seperti ini, 4.700,0. Kenapa harus kita munculkan koma? Supaya bisa kita lihat nanti apakah komanya ini bergeser ke kiri atau
justru bergeser ke kanan. Nah, itu ya. Kalau geser kiri, pangkat positif. Koma geser kanan, pangkat negatif. Kemudian, 4700,0 ini kita harus buat dia dalam notasi ilmiah. Muncul 10 pangkat sekian. Dan nilai A-nya ini adalah lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Supaya nilai 4700 ini berada antara 1 dan 10, maka komanya kita geser ke kiri menjadi 4,7000. Jadi komanya ini ada 3 pergeseran koma ke kiri. Maka pangkatnya positif. 10 pangkat 3. 3 ini diambil dari mana? Dari jumlah pergeseran koma. 4700 menjadi 4,7000. Komanya bergeser 3 kali. 1, 2, 3. Maka pangkatnya 10 pangkat 3. Dalam matematika, angka 0 yang berada di belakang koma ini bisa kita tidak tulis lagi. Sehingga 4,7000 bisa kita tulis 4,7. Kemudian baru kita kalikan 10 pangkat 3. Jadi inilah penulisan notasi ilmiah dari 4700. 453. 453 ini juga kita usahakan dia nilainya antara 1 dan 10. Lebih dari 1 dan kurang dari 10. Maka kita butuhkan koma. 453 bisa kita tulis 453,0. Kemudian komanya ini baru kamu geser. Kamu geser kemana? Kamu geser ke kiri. 1, 2. Sebanyak 2 kali. Karena komanya bergeser ke kiri sebanyak 2 kali, maka pangkatnya menjadi 10 pangkat 2. Nah, dalam matematika lagi, 0 yang berada di belakang koma ini bisa tidak kita tulis lagi, sehingga jadi 4,53 kali 10 pangkat 2. Gimana anak-anak, sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut. Soal berikutnya, 9567,838. Nah, perhatikan di sini, sudah ada koma di sini. Jadi karena sudah ada koma, nggak perlu lagi kita tambahkan koma. Jadi tinggal kita geser lagi. Supaya 9567,838 memenuhi syarat penulisan notasi ilmiah, di mana nilai A-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 10, maka kita tinggal geser komanya ke kiri. Nah, geser berapa kali? 1, 2, 3. Jadi 9,567838. Ingat bahwa nilai 9,567838 adalah berada di antara 1 dan 10. Baru kita kalikan dengan 10 pangkat 3. 3 ini adalah jumlah pergeseran koma. Kemudian min 77.000. Nah, ini negatif. Jadi sama dengan kalau bilangan positif, tidak ada perbedaan. Jadi min 77.000 bisa kita tulis min 77.000,0. Jadi yang min 77.000,0 ini, supaya memenuhi syarat ini, maka kita geser koma. Komanya kita geser ke kiri. Sehingga min 7,77000. Jadi kan min 7,77 itu berada di antara 1 dan 10. Baru kita kalikan dengan jumlah pergeseran koma. Komanya ini bergeser sehingga menjadi 7,77000. Berarti berapa kali kita geser? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada koma yang baru. Jadi 10 pangkat 5. Dalam matematika, angka 0 yang berada di belakang koma ini bisa kita sederhanakan lagi. 7,77 kali 10 pangkat 5. Baik, soal berikut. 0,00047, 0,6, 0,001235, dan 0,0000000672. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan ini ke notasi ilmiah? Ingat lagi bahwa penulisan notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N, di mana nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Kemudian
Jika koma bergeser ke kiri, pangkat positif. Koma bergeser ke kanan, pangkat negatif. Jumlah pergeseran koma itu adalah nilai pangkatnya. Nah, di sini sudah ada koma, sudah muncul koma, tinggal kamu geser. Jadi supaya bilangannya ini memenuhi ini, maka bisa kita tulis seperti ini. 4,7. Di mana 4,7 sudah memenuhi nilai A, lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi 4,7 ini nilainya berada di antara 1 dan 10. Sehingga tinggal kita hitung berapa bergeser koma dari 0,00047 menjadi 4,7 di 1, 2, 3, 4. Per kali dia bergeser, maka 10 pangkat negatif 4. Kenapa negatif? Jika koma bergeser ke kanan, pangkat negatif. Contoh nomor 2, 0,6. Berarti 0,6 ini kita harus geser komanya lagi ke kanan. Nah, supaya memenuhi dia. 6 ini sudah memenuhi ini. Berada di antara 1 dan 10. Tinggal kali 10 pangkat negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena komanya itu bergeser 1 kali ke arah kanan. Soal berikutnya 0,001235. Kita geser lagi komanya supaya memenuhi unsur ini. Nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sini kita letakkan koma yang baru di antara 1 dengan 2. Jadi 1,2345 sudah memenuhi ini, lebih dari 1 dan kurang dari 10. Baru kita kalikan dengan jumlah pergeseran koma. 1, 2, 3. 10 pangkat negatif 3. Contoh terakhir 0,0000000672. Sama dengan contoh sebelumnya. Bilangan ini kita harus nyatakan antara 1 dan 10. Lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Maka bisa kita tulis seperti ini. 6,72. 6,72 sudah memenuhi ini. Kemudian tinggal kita hitung berapa komanya bergeser dari sini sehingga menjadi 6,72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali. Maka pangkatnya adalah 10 pangkat negatif 9. Baik anak-anak, demikian contoh mengubah notasi desimal ke notasi ilmiah. Berharap tidak ada masalah. Cuma kamu ingat saja pada bentuk notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N. Dan ingat juga tips di bawah ini. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai akurasi dan presisi dalam pengukuran. Ketika kamu masuk ke lab untuk praktek, kamu akan melakukan pengukuran di situ. Misalnya mengukur diameter baut, mengukur lebar plat besi, dan lain sebagainya. Jadi apa pengertian akurasi dan presisi tersebut? Nah, kita harus paham dulu apa itu pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sedangkan akurasi disebut juga ketelitian adalah tingkat kesesuaian atau dekatnya nilai hasil pengukuran dengan ukuran yang sebenarnya. Sedangkan presisi, ketepatan adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama jika pengukuran dilakukan berulang. Jadi dari sini sudah jelas perbedaan antara akurasi dan presisi. Jadi kalau akurasi itu artinya hasil pengukurannya dekat dengan ukuran yang sebenarnya. Sedangkan presisi, ketika kamu melakukan pengukuran secara berulang, maka diperoleh hasil yang sama. Dalam melakukan pengukuran, hasil yang baik adalah pengukuran yang mempunyai akurasi dan presisi yang tinggi. Ingat bahwa akurasi itu adalah ketelitian, presisi ketepatan. Biar lebih paham lagi mengenai akurasi dan presisi ini, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar papan panah, di mana target yang mempunyai skor yang tinggi itu adalah yang berwarna merah. Atau bisa diibaratkan dalam pengukuran yang berwarna merah ini adalah hasil yang sebenarnya. Jika kamu tembakan panah dan hasilnya ini jauh dari target, maka bisa kita katakan bahwa akurasinya itu rendah. Nah, bagaimana dengan presisi? Ingat bahwa presisi itu adalah jika kita lakukan berulang, maka hasilnya sama atau dekat. Nah, di sini panahnya ini berjauhan satu sama lain, maka dikatakan presisinya rendah. Di papan panah yang bagian B, kita lihat di sini bahwa hasil yang diinginkan itu masih jauh, maka bisa kita katakan akurasinya rendah. Sedangkan presisinya, artinya kedekatan nilainya itu
tinggi. Nah, di sini dibuktikan dengan 3 panah yang berdekatan. Di panah bagian C, nah kita lihat ketiga panah hampir mendekati nilai yang sebenarnya, hampir mendekati target. Berarti bisa kita katakan di sini akurasinya tinggi. Tapi distribusi penyebaran panahnya itu masih berjarak atau hasil yang diperoleh masih tidak sama dengan hasil sebelumnya. Maka dikatakan presisinya rendah. Nah, di gambar bagian D, semua anak panah sudah memenuhi target. Bisa kita katakan akurasinya tinggi dan presisinya juga tinggi. Jadi inilah yang diharapkan dalam pengukuran, akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi. Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah semakin memahami dan mengerti tentang notasi ilmiah, juga mengenai akurasi dan presisi dalam pengukuran. Untuk lebih memahami lagi, silakan tonton video ini secara berulang-ulang. Baik, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.